Miris kelakuan SBY di sidang tahunan dan HUT RI masa pemerintahan Jokowi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tapi faktanya apa? SBY malah memberikan contoh yang kurang baik setelah SBY tidak menjabat sebagai presiden lagi. Sudah 3 kali beliau tidak menghadiri sidang tahunan untuk mendengar pidato kenegaraan Presiden Jokowi di hadapan anggota DPR MPR RI selama ini. Miris kelakuan SBY di sidang tahunan dan hari ulang tahun RI masa pemerintahan Jokowi, dan SBY pernah menjabat sebagai presiden di Indonesia selama 2 periode. Sebagai salah satu elit nasional, SBY seharusnya memberikan contoh bagaimana berpolitik santun kepada politikus muda seperti yang selalu dikeluarkan selama ini. Tapi faktanya apa? SBY malah memberikan contoh yang kurang baik setelah SBY tidak menjabat sebagai presiden lagi. Sudah 3 kali beliau tidak menghadiri sidang tahunan untuk mendengar pidato kenegaraan Presiden Jokowi di hadapan anggota DPR MPR RI selama ini. Pada tahun 2015, SBY tidak menghadiri acara pidato Presiden Jokowi karena SBY merayakan kemerdekaan di Pacitan. Tahun 2016, SBY tidak hadir karena beliau pulang kampung lagi ke Pacitan. Tahun 2017, SBY juga tidak menghadiri acara pidato kenegaraan Presiden Jokowi dengan alasan yang tidak diketahui. Bahkan, AHY anaknya sendiri, yaitu Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, yang menjabat sebagai ketua fraksi Demokrat saat itu, mengatakan tidak tahu kenapa ayahnya tidak menghadiri sidang tahunan MPR RI tersebut. Pertanyaannya, tiap tahun gitu dong? Kan nggak tahu saya, ucap pria yang kerap disapa Ibas itu di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Meskipun absen dalam acara pidato kenegaraan Presiden Jokowi, tetapi SBY hadir dalam acara peringatan HUT RI ke-72 di Istana Negara pada tahun 2017 lalu. Pada tahun 2018, SBY kembali absen dalam sidang tahunan MPR dan HUT RI ke-73 di Istana Negara pada tahun 2019. SBY absen lagi pada sidang tahunan MPR RI, tetapi kita maklum, beliau diwakilkan oleh AHY yang hadir di istana pada HUT RI ke-74. Karena SBY fokus merawat ibunda, kita maklum jika SBY ikut sidang tahunan MPR RI tahun 2020 dan 2021 secara virtual karena situasi corona saat itu. Pada tahun 2022, saat ini SBY kembali absen dalam sidang tahunan MPR RI dan menjadi trending di Twitter. Di media sosial lainnya malah tertulis bahwa SBY absen di pidato kenegaraan Jokowi. SBY nonton voli di Malaysia. Kalau diperhatikan dengan seksama, ada foto nyetor Wisma Atlet yaitu Andi Malarangeng dan bersama SBY. Ada juga Andi Arief yang dulu dibela oleh Rocky Gerung karena dipanggil KPK. Lalu diam 1000 bahasa setelah Andi Arief mengakui terima uang dari Bupati PPU nonaktif yang juga sama-sama dari Partai Demokrat. Sungguh mengerikan bukan? Melihat orang-orang seperti Andi Arief dan Andi Malarangeng bisa menjadi elit Demokrat saat ini. Makin kelihatan bagaimana kualitas Partai Demokrat. Ketua Majelis Tingginya SBY, ketumnya AHY. Jadi sebenarnya ini partai politik atau partai keluarga. Lagi pula, apa yang bisa diharapkan dari seorang AHY yang mertuanya seorang koruptor dan ayahnya dijuluki Bapak Mangkrak Indonesia? Apakah 250 juta rakyat Indonesia mau menyerahkan nasib bangsa kepada AHY, pemuda yang tidak punya pengalaman pemimpin rakyat? Apa yang mau dilakukan oleh AHY untuk bangsa ini? Mau mengikuti jejak mertuanya yang seorang koruptor? Mau memperbanyak proyek mangkrak seperti yang dilakukan ayahnya? Kembali ke kasus SBY. Dalam sidang tahunan MPR RI dan HUT RI tahun 2022 saat ini, selain tidak mengikuti sidang tahunan untuk mendengar pidato kenegaraan Presiden Jokowi di depan anggota DPR atau MPR RI,
SBY dan AHY juga tidak menghadiri acara HUT RI ke-77 ini. Jubir Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan jika AHY sedang dalam proses pemulihan dari demam berdarah bisa kita maklumi, tapi bagaimana dengan SBY? Berdasarkan keterangan di laman Twitter Andi Arief, Ketua Bapilu Partai Demokrat, SBY diketahui tengah melawat ke Malaysia. Andi Arief juga mengatakan jika SBY akan mengikuti upacara 17 Agustus di KBRI Malaysia, mendampingi klub voli besutannya. Tapi faktanya apa? SBY malah memberikan contoh yang kurang baik setelah SBY tidak menjabat sebagai presiden lagi. Sudah 3 kali beliau tidak menghadiri sidang tahunan untuk mendengar pidato kenegaraan Presiden Jokowi di hadapan anggota DPR MPR RI selama ini. Miris, kelakuan SBY di sidang tahunan dan hari ulang tahun RI masa pemerintahan Jokowi dan SBY pernah menjabat sebagai presiden di Indonesia selama 2 periode. Sebagai salah satu elit nasional, SBY seharusnya memberikan contoh bagaimana berpolitik santun kepada politikus muda seperti yang selalu dikeluarkan selama ini. Tapi faktanya apa? SBY malah memberikan contoh yang kurang baik setelah SBY tidak menjabat sebagai presiden lagi. Sudah 3 kali beliau tidak menghadiri sidang tahunan untuk mendengar pidato kenegaraan Presiden Jokowi di hadapan anggota DPR MPR RI selama ini. Pada tahun 2015, SBY tidak menghadiri acara pidato Presiden Jokowi karena SBY merayakan kemerdekaan di Pacitan. Tahun 2016, SBY tidak hadir karena beliau pulang kampung lagi ke Pacitan. Tahun 2017, SBY juga tidak menghadiri acara pidato kenegaraan Presiden Jokowi dengan alasan yang tidak diketahui. Bahkan, AHY anaknya sendiri, yaitu Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, yang menjabat sebagai ketua fraksi Demokrat saat itu, mengatakan tidak tahu kenapa ayahnya tidak menghadiri sidang tahunan MPR RI tersebut. Pertanyaannya, tiap tahun gitu dong. Kan nggak tahu saya, ucap pria yang kerap disapa Ibas itu di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Meskipun absen dalam acara pidato kenegaraan Presiden Jokowi, tetapi SBY hadir dalam acara peringatan HUT RI ke-72 di Istana Negara pada tahun 2017 lalu. Pada tahun 2018, SBY kembali absen dalam sidang tahunan MPR dan HUT RI ke-73 di Istana Negara pada tahun 2019. SBY absen lagi pada sidang tahunan MPR RI, tetapi kita maklum, beliau diwakilkan oleh AHY yang hadir di istana pada HUT RI ke-74. Karena SBY fokus merawat ibunda, kita maklum jika SBY ikut sidang tahunan MPR RI tahun 2020 dan 2021 secara virtual karena situasi corona saat itu. Pada tahun 2022, saat ini SBY kembali absen dalam sidang tahunan MPR RI dan menjadi trending di Twitter. Di media sosial lainnya malah tertulis bahwa SBY absen di pidato kenegaraan Jokowi, SBY nonton voli di Malaysia. Kalau diperhatikan dengan seksama, ada foto nyetor Wisma Atlet yaitu Andi Malarangeng dan bersama SBY. Ada juga Andi Arief yang dulu dibela oleh Rocky Gerung karena dipanggil KPK. Lalu diam 1000 bahasa setelah Andi Arief mengakui terima uang dari Bupati PPU nonaktif yang juga sama-sama dari Partai Demokrat. Sungguh mengerikan bukan melihat orang-orang seperti Andi Arief dan Andi Malarangeng bisa menjadi elit Demokrat saat ini. Makin kelihatan bagaimana kualitas Partai Demokrat. Ketua Majelis Tingginya SBY, ketumnya AHY. Jadi sebenarnya ini partai politik atau partai keluarga. Lagi pula apa yang bisa diharapkan dari seorang AHY yang mertuanya seorang koruptor dan ayahnya dijuluki Bapak Mangkrak Indonesia? Apakah 250 juta rakyat Indonesia mau menyerahkan nasib bangsa kepada AHY, pemuda yang tidak punya pengalaman pemimpin rakyat? Apa yang mau dilakukan oleh AHY untuk bangsa ini? Mau mengikuti jejak mertuanya yang seorang koruptor? Mau memperbanyak proyek mangkrak seperti yang dilakukan ayahnya? Kembali ke kasus SBY. Indonesia tanah air
peta pusaka abadi nan jaya.